Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, berikut adalah video tutorial mendesain halaman dashboard dan asesmen pada aplikasi asesmen berbasis Android yang ada di platform Kodular.io. Kita buka yang pertama yaitu Kodular.io, kemudian klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, ini adalah file Adira yang kemarin di video yang pertama dalam membuat halaman login. Nah, ini saya buka. Dan untuk kesempatan kedua ini saya akan berbagi ini di video tutorial ini untuk mendesain halaman dashboard dan asesmen. Bagaimana cara kita membuat dashboard yang mana di dashboard tersebut ada beberapa pilihan mata pelajaran. Di sini langkah yang kita harus lakukan ini agak memang cukup panjang, jadi insya Allah Bapak Ibu guru bisa mengikuti video saya untuk membuat halaman dashboard dan asesmen. Baik Bapak Ibu guru, yang pertama yang kita lakukan, kita membuat halaman kembali. Setiap objek di dalam halaman tersebut disusun secara vertikal, ya. Nah, sehingga kita membuat visible-nya di sebelah kanan, kita scroll ke bawah, kita tidak centang. Nah, untuk di halaman ini, ini biar tidak kelihatan. Nah, makanya kita klik di sini, kita klik vertical arrangement. Nah, ini sudah. Nah, kita tarik seperti biasanya. Nah, ini sudah ada di tengah. Kemudian Bapak Ibu ditambahkan, kita lakukan fill parent tinggi dan fill parent lebarnya. Ini adalah halaman dashboard. Kemudian yang berikutnya masih sama, kita menambahkan chart, cut view. Cut view tujuannya adalah agar desain grup tombol, ya. Ini adalah calon grup tombol bisa masuk. Kita atur dulu posisinya. Di sini posisinya masih seperti biasa di pojok kiri atas, maka kita klik vertical arrangement-nya kita atur di sebelah kanan, center dan legend vertical juga center. Nah, mohon maaf, ini yang saya ulangi lagi, ini adalah halaman vertical arrangement-nya yang harus center. Nah, seperti ini sudah di tengah. Kemudian di cut view, kita lagi di cut view kembali, kita atur untuk corner radius itu adalah 10. Kemudian elevation-nya saya kasih 0. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Baik, nah untuk lebarnya masih sama dengan form login. Lebar dari menu yang berisi menu ini, si tombol ini masih sama, yaitu 90%. Oke, nah seperti biasa, di sini saya akan menambahkan kembali image lagi. Kita ketik image, kita cari. Kita drag and drop, posisinya masih, ini kebetulan sudah di tengah karena tadi sudah saya atur di cut view-nya, sudah saya atur center dan center juga. Oke Bapak Ibu, setelah itu di bagian image kita tambahkan gambar kembali. Kita klik di sini,
image, kemudian kita upload. Nah, ini masih ada satu gambar. Nah, Bapak Ibu, misalkan logonya tetap yang saya pakai adalah logo Jatirup 1 untuk halaman dashboard. Nah, seperti ini sudah saya upload, kemudian saya atur di sini untuk image-nya. Nah, ini kita atur jadi untuk height-nya lebih kurang 15%, Bapak Ibu. Kemudian lebarnya filter. Nah, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita ke pojok kiri, kita cari label, kemudian kita drag and drop di bawahnya logo tadi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk label ini kita fill parent. Nah, seperti ini. Dan pastikan text labelnya center. Seperti ini. Nah, kemudian untuk nama kita scroll di labelnya kita scroll di sebelah kanan, kita kasih nama. Di text for label kita ganti menjadi selamat belajar. Seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah, tetapi kurang menarik karena tidak ada penekanan sehingga perlu cetak tebal. Scroll ke atas yaitu klik font bold. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu guru, saya akan menyusun grup bottom atau grup tombol. Nah, seperti ini, di mana nanti secara vertikal ada dua tombol yang sejajar. Nah, di sini seperti itu. Nah, sehingga secara horizontal ya, bukan vertikal, secara horizontal. Nah, sehingga saya perlu yang namanya horizontal. Kita klik di sini horizontal arrangement. Kita drag and drop horizontal arrangement. Di bawahnya selamat belajar. Nah, seperti ini. Nah, ini saya lebarkan, saya fullin. Nah, setelah itu kita akan menempatkan dua tombol di samping kiri dan di samping kanan. Caranya masih sama, kita mencoba menggunakan card view. Nah, seperti ini. Nah, di sini seharusnya posisi tombol ini, card ini seharusnya berada di tengah. Maka kita atur dulu horizontal arrangement-nya dulu, posisinya. Nah, semuanya center. Nah, oke, sudah seperti ini, pas ya Bapak Ibu guru. Kemudian kita lakukan preferensi dua tombol yang akan buat sejajar ini. Tombol pertama saya atur corner radiusnya 10 karena ini berupa tombol, karena akhirnya elevasinya saya buat tetap dua seperti ini. Kemudian setelah itu sahabat semua, saya buat sekitar 36% untuk cut view-nya. Untuk tingginya otomatis kita scroll ke bawah. Ini lebih kurang 36%. Untuk height-nya tetap otomatis. Nah, kemudian di dalam tombol ini berisi image, kita klik image. Nah,
Berikutnya Bapak Ibu, image tersebut kita drag and drop, kita pindah ke dalam horizontal arrangement-nya. Nah, seperti ini. Untuk tombol ini kita atur juga di cut view-nya, kita atur center. Nah, oke, kita klik bagian image, sudah aktif. Kita upload berisi. Nah, pilihan mata pelajaran, misalkan Bapak Ibu, saya kasih logo, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita klik open. Nah, ini contohnya gambarnya seperti ini. Kemudian akhirnya untuk picture saya logo Adira, misalkan seperti itu. Nah, ini terlalu besar, tinggi banget ya. Kemudian kita coba untuk height-nya 8%, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian untuk weight-nya, nah ini sudah pas, tinggi 8%, lebarnya kita buat fill parent. Terus di bawahnya kita image, nah, label, duplikat. Ini saya geser. Nah, ini saya tarik di sini. Untuk mata pelajaran yang pertama adalah kita ke kanan. Untuk labelnya agama. Nah, agar ini tidak sama, maka selamat belajar ini saya besarkan sedikit fontnya menjadi 16. Jauh lebih pas. Nah, agama sudah jadi satu tombol. Kemudian ini saya klik kanan, pastikan cut view-nya. Nah, pastikan cut view. Pastikan cut view. Nah, ini belum. Nah, kalau kesulitan di sini maka kita klik di sini. Nah, kita pastikan cut view-nya yang kita duplikat. Tapi jangan lupa Bapak Ibu guru, kita lihat di sebelah kanan ada full checkable. Jangan lupa di klik centang agar bisa tombolnya aktif nanti. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut untuk membuat cut view berikutnya. Kita sudah membuat satu cut view, yaitu agama. Nah, arahkan cursor sampai ke tulisan cut view di sini. Kemudian kita klik kanan untuk menduplikat daripada cut view yang kita buat tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya kita rubah atau rename daripada mapel setelah agama. Kemudian kita rubah menjadi misalkan agama sudah ada, kita cursor ke kanan. Teksnya kita rubah misalkan PPKN ya Bapak Ibu, misalkan. Nah, seperti ini. Berikutnya sudah selesai untuk ini. Jangan lupa untuk lebih cepatnya kita duplikat bagian ya horizontal arrangement-nya, kita klik, kemudian klik kanan duplikat. Nah, seperti ini. Ini udah langsung jadi dua. Kemudian kita edit, kita lakukan edit. Ada agama, matematika. Kemudian yang sebelahnya adalah misalkan bahasa Indonesia. B. Indonesia. Nah, seperti ini. Oke, Bapak Ibu.
kita lakukan duplikat lagi, kita pastikan nah horizontal ikut tercopy. Nah, seperti ini. Nah, ada dua, maka kita seperti biasanya merubah teksnya. Misalkan bahasa Indonesia sudah ada, berikutnya misalkan di sini IPA, kemudian di sampingnya bukan bahasa Indonesia, misalkan IPS ya. Nah, seperti ini. Nah, kita copy lagi di sini di horizontal, harus yang aktif adalah horizontal alignment. Klik kanan, kemudian duplikat. Nah, seperti ini. Kita rename kembali. Seni budaya. Kemudian yang terakhir misalkan PJOK. Misalkan PJOK. Nah, seperti ini. Bapak Ibu guru semua tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin bisa dirubah ke mapel yang lain. Silakan bisa ditambahkan sendiri. Oke, ini sudah selesai. Nah, sehingga berikutnya kita perlu mengedit beberapa warna untuk merubah warna biar kelihatan keren. Nah, pastikan yang kita rubah itu adalah bukan horizontal alignment-nya tapi cut view-nya. Nah, cut view-nya. Nah, ini sudah aktif cut view-nya, baru Bapak Ibu bisa merubah warna yang diinginkan. Misalkan background color-nya misalkan menjadi biru, tetapi biru yang lebih pudar, lebih terang. Kita coba. Nah, seperti ini. Kemudian kita set, kemudian kita nah seperti ini. Pastikan yang kita rubah adalah cut view-nya. Nah seperti ini sudah aktif. Silakan untuk dirubah sesuai dengan warna yang tadi sampai PJOK. Nah, seperti ini. Usahakan cut view. Nah, kalau misalkan kesusahan di sini, klik aja di sini, langsung dirubah backgroundnya. Seperti ini. Nah, ini jangan sampai salah. Jadi cut view ini sudah, kemudian cut view berikutnya sudah. Ini cut view berikutnya untuk mapel bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita cari lagi cut view. Background color warna kita ubah. Set. Nah, seperti ini. Cut view berikutnya sama, kita lakukan berurutan. Berikutnya cut view berikutnya untuk mapel seni budaya, dan yang terakhir untuk PJOK. Nah, sudah selesai Bapak Ibu untuk merubah daripada background color yang ada di cut view masing-masing tombol mata pelajaran. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian perlu diketahui seperti biasanya margin atau batas atas ini terlalu mepet, maka kita perlu menambahkan di sini tulis space, kemudian kita pilih, kemudian kita letakkan di atas daripada logo
yang ada tulisan selamat belajar, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita atur tingginya, misalkan di sini kita atur 3%, seperti ini, boleh kita lebarin. Nah, kemudian kita duplikat lagi. Nah, ini 3%, boleh kita lebarin. Kemudian kita duplikat. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita pindah ke di bawahnya tulisan selamat belajar. Nah, seperti itu. Ini sekitar misalkan 2%. Dan jangan lupa, nah kemudian image-nya yang ini saya visible dulu. Nah, image-nya saya visible dulu. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu ini saya duplikat, saya geser ke bawah. Nah, ini juga saya atur dengan tinggi 3%. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jika sudah Bapak Ibu, maka setelah selesai kita cek untuk image di sini, kita lihat di visible-nya, kita aktifkan. Nah, untuk melakukan preview, sebelum kita melakukan preview, kita cek warna halaman ya. Warna halaman di tutorial sebelumnya di vertical alignment kita ubah background-nya menjadi abu-abu seperti ini. Oke, kita cek. Nah, sekarang kita lakukan tes connection, kemudian dan jangan lupa kita buka juga companion. Nah Bapak Ibu, saya scan untuk review dari halaman dashboard yang kita buat tadi. Kita scan. Kita tes lagi. Connect to companion. Nah, baik, kita tunggu beberapa detik. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi sama dengan yang ada di PC. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah preview di HP, sehingga sudah bisa kita gunakan dan kita bisa membuat halaman berikutnya. Kalau sudah sesuai dengan preview di HP, maka satu persatu akan saya rubah biar tidak bingung. Nah, ini saya rename halaman dashboard. Kemudian untuk cut view 1 ini saya rubah menjadi cut menu. Kemudian untuk space ini saya rubah rename space 5. Nah, seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut ke image. Kita lanjut ke image. Ini kita rename menjadi main profile. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke label. Kita rename kembali dengan nama label selamat belajar. Ini saya rubah menjadi label selamat belajar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk penamaan ini tidak ada kaidah tertentu, sehingga sesuai dengan
keinginan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mudah untuk memahami daripada poin-poin atau tombol-tombol yang sudah kita buat tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Yang penting ketika mengubah nama-nama ini mempermudah Bapak Ibu. Jadi tidak malah bingung seperti itu. Jadi harus sesuai dengan urutannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, untuk penamaan ini juga bisa sesuaikan dengan fungsinya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bawahnya selamat belajar, itu space. Di sini kita rubah menjadi space yang ke-6. Saya rename space yang ke-6. Tadi sudah ke-5, ini space yang ke-6. Berikutnya Bapak Ibu lanjut. Kita scroll ke bawah. Horizontal yang pertama, group bottom ini kita rename. Kita tulis di sini dengan grup tombol. Grup tombol 1. Nah, grup tombol 1. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah di cut view yang pertama. Ini adalah tombol agama. Kita rename bersama-sama. Tombol agama. Ini kita rubah jadi tombol agama. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita lakukan berikutnya, image boleh tidak merename ya, berarti bebas. Kemudian kita lanjut. Nah, ini bisa dirubah, misalkan logo agama. Misalkan ini saya rubah menjadi logo agama juga bisa, atau tetap tidak apa-apa. Logo agama. Logo agama. Nah, kemudian yang label juga saya beri nama label agama. Label agama. Label agama. Nah, kemudian kita lanjutkan. Seperti biasanya ini juga dirubah menjadi tombol mata pelajaran tadi, tombol PPKN. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini gunanya untuk mempermudah. Jadi misalkan tidak dirubah juga tidak apa-apa. Ini hanya rename nama saja. Yang penting Bapak Ibu bisa memahami, oh ini ternyata yang namanya cut view, ini image, ini label. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjutkan untuk penamaan rename, yaitu yang kedua, yaitu tombol PPKN. PPKN. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut logo atau gambar logo PPKN. Kemudian untuk label juga sama, label PPKN. Label PPKN. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian bisa dilanjutkan. Kemudian untuk horizontal yang kedua, jadi ini sama, semuanya bisa diberi nama, di rename semua sesuai dengan di horizontal, contoh horizontal arrangement yang pertama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya rename semua. Ada 4 grup tombol sesuai dengan mapelnya masing-masing. Kemudian ini sudah ini saya kecilkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kita akan membuat halaman pilihan asesmen. Nah, ini sebentar. Jadi, untuk membuat halaman asesmen, kita mencoba halaman asesmen, pilihan asesmen. Oke, nah caranya kita pastikan duplikat saja.
pada dashboard. Kita klik, pastikan ini aktif, kemudian klik kanan. Kita duplikat. Nah, oke. Maka di sini ada dua, dashboard dan dashboard copy. Nah, seperti ini. Untuk dashboard ini untuk yang dashboard ini visible-nya kita tutup dulu, sehingga yang muncul hanya dashboard copy. Kita rename dulu dashboard copy. Halaman pilihan assessment. Assessment. Nah, seperti ini. Nah, untuk assessment sendiri saya hanya membutuhkan 4 tombol. Hanya membutuhkan dua grup tombol 1 dan tombol 2. Untuk tombol 3 dan tombol 4 akan saya hapus. Kita coba lakukan di halaman assessment. Nah, seperti ini. Nah, ini sampai tombol keempat. Nah, grup tombol yang ketiga saya hapus. Ya, grup tombol yang ketiga. Nah, ini saya hapus. Delete. Kemudian grup yang keempat juga gitu sama. Grup tombol yang keempat. Nah, ini juga saya hapus. Nah, sehingga menyisakan 2 grup tombol untuk halaman pilihan assessment. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, setelah mendapatkan 2 grup tombol ini, yang akan kita lakukan berikutnya kita rename masing-masing tombol. Nah, misalkan di sini labelnya, ini saya rubah menjadi game edukasi. Nah, seperti ini. Kemudian di tombol yang di sampingnya juga ini saya rubah menjadi tugas. Kemudian di sini saya rubah menjadi soal formatif. Kemudian atau tes formatif. Kemudian untuk berikutnya yang terakhir saya rubah menjadi tes sumatif. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk gambarnya bisa menggunakan gambar lain. Jadi kita klik di sini logo, maka akan muncul upload ini. Silakan Bapak Ibu untuk memilih gambar atau image atau logo masing-masing tombol. Boleh sama, boleh berbeda. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Diulangi 1 sampai dengan tes sumatif. Seperti itu. Kita rename seperti yang tadi di halaman ini, di cut menu kita rubah menjadi cut pilihan assessment. Kita rename cut pilihan assessment. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke space. Nah, space ini kita rubah space 6 ya. Coba ya, space 6. Nah, karena ada yang sama berarti bukan space 6. Kita coba space 7. Nah, space 7. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, berikutnya untuk main profil ini kita ubah menjadi grup tombol.
grup tombol assessment. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Assessment. Nah, sudah jadi. Berikutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi untuk berikutnya. Kemudian yang ini adalah, nah di sini tombol game. Ini tombol game edukasi. Kemudian di sini tombol untuk yang ini, sebentar, untuk yang ini itu bukan tombol game, tapi di sini ada tombol game, tapi di sini adalah grup tombol assessment. Ya. Nah, ini tadi tetap aja main profil. Ini tetap saja, ini bukan grup tombol, tapi main profil seperti yang pertama tadi. Nah, jadi jangan lupa yang tidak adalah yang ini. Nah, ini dirubah menjadi grup tombol assessment. Mohon maaf tadi saya kebalik, jadi ini dinamai grup tombol assessment. Seperti ini Bapak Ibu. Berikutnya untuk tombol di bawahnya itu kita rubah menjadi tombol game edukasi. Tombol game edukasi. Edukasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu lanjut ke logo agama. Kita rename logo agama. Ini kita hilangkan menjadi logo game. Nah, seperti ini. Kemudian yang bawahnya juga label agama kita rename menjadi logo game edukasi, label game, gitu aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu juga sama untuk berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah rapi, sudah saya rename semua dari tombol game edukasi, ya. Ini kurang sedikit, edukasi. Nah, kemudian sudah ada tombol tugas, ada tombol untuk grup tombol asesmen yang kedua ini, yaitu tombol tes formatif dan tombol tes sumatif. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada 3 halaman login, assessment, dan dashboard. Oke, untuk halaman assessment kita nonaktifkan ya, visible-nya kita nonaktifkan. Nah, jadi seperti ini nanti. Kemudian halaman login, nah ini sudah muncul. Kemudian halaman dashboard ini juga sudah muncul, dan yang terakhir halaman assessment. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini. Kemudian tetap kita nonaktifkan. Dan untuk yang terakhir, agar pilihan assessment itu bisa diakses ya di website, maka kita perlu yang namanya web viewer. Nah, kita buat lagi halaman web viewer menggunakan vertical arrangement. Kita klik di sini. Nah, ini kita drag and drop. Nah, seperti ini. Nah, kita lebarin lagi seperti ini. Kita lebarin. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian halaman web viewer-nya kita tambahkan komponen lagi yang kita kenal dengan web viewer. Nah, ini. Nah, ini silakan di full tingginya dan full lebarnya. Nah, untuk di sini scroll bar tidak ya, kita cari scroll bar di bagian sisi kanan. Nah, di sini ada scroll bar. Nah, ini saya nonaktifkan.
kemudian juga zoom display juga dinonaktifkan. Untuk ini ya Bapak Ibu, kemudian untuk zoom enable tetap. Nah, setelah itu kita atur dulu. Nah, untuk vertical arrangement-nya, nah di sini center semua. Oke. Nah, kita rubah namanya ini menjadi web viewer. Nah, jadi setiap link nanti bisa diakses melewati web viewer ini. Nah, jadi semua akses bisa bisa lewat web viewer ini. Oke, ini sudah jadi 4 halaman. Nah, ini jadi ada 4 halaman. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita berhasil membuat dashboard, pilihan assessment, dan web viewer, kita coba, kita lihat web viewernya, kita tunjukkan. Nah, di sini bisa cek di HP-nya masing-masing untuk web viewernya, kan memang belum ada apa-apanya, sehingga nanti kita cek kembali. Untuk web viewernya kita visible dashboardnya. Nah, ini sudah rapi. Dan juga bisa cek nanti halaman login dan seterusnya. Nah, itu adalah tutorial untuk membuat web viewer, halaman dashboard, halaman pilihan assessment, dan halaman login. Nah, itulah Bapak Ibu untuk tutorial berikutnya untuk membuat kode blok yang ada di modular.io. Nah, di sini. Sekian untuk video tutorial mendesain halaman dashboard dan pilihan assessment. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.